Oke, kembali lagi. Kali ini di episode yang ketujuh, kembali meneruskan pembahasan episode yang kemarin terkait seputar agama Kapitayan. Kali ini saya akan membahas bagaimana persamaan agama Kapitayan masyarakat Nusantara zaman dahulu dengan agama Islam yang dibawa oleh para wali di Nusantara ini. Oke, yang pertama bahwasanya cara ibadah orang agama Kapitayan itu hampir sama dengan agama Islam, yaitu sholat. Jadi ada 4 gerakan dasar yang dikerjakan oleh agama Kapitayan, yaitu ada tulajek, ada tungkul, ada tondem, dan ada tulumpuk. 4 dasar ini sama seperti kalau tulajek itu berdiri tegap kayak kita melakukan takbiratul ihram, berdiri tegap. Yang kedua itu tungkul ini seperti kayak ruku, jadi menghadap ke bawah dengan bertumbuhan pada dengkul atau lutut, ini itu tungkul. Yang ketiga ada tondem, itu gerakannya seperti sujud. Jadi orang Kapitayan itu tondem ini gerakan yang seperti kayak bayi di kandungan, jadi kayak gini, kayak sujud seperti itu. Dan yang keempat adalah tulumpuk, ini duduk di antara tumit kaki, kan seperti kayak kita melakukan duduk di antara 2 sujud, seperti itulah. Jadi gerakan-gerakan ibadah agama Kapitayan ini ya hampir sama dengan agama Islam, yaitu sholat. Dan orang Kapitayan itu menamai ibadah ini dengan namanya sembahyang. Jadi menyembah yang, sehingga ulama-ulama dulu juga menganggap sholat itu diucapkan atau disilakan dengan sembahyang. Yang kedua, tempat ibadah itu orang Kapitayan itu bentuknya segi empat dengan atap susun 3. Salah satu sisinya itu ada ruang kosong atau ada dinding kosong. Karena kita tahu sendiri ya, agama kita ini adalah agama yang menganggap Tuhan adalah hal yang kosong atau suwung, sehingga dinding yang kosong itu tadi, yang suwung itu tadi, sebagai hadapan terhadap Tuhan. Jadi orang Kapitayan beribadah itu menghadap dinding yang kosong tadi itu, sehingga hampir sama dengan masjid-masjid kecil atau kita anggap musola. Dan para wali songo itu mengakulturasi budaya yang namanya awalnya sanggar menjadi langgar tadi, dengan sisi yang sama. Salah satu di bagian imaman atau di tempat imam itu kan biasanya ada kayak lubang itu yang menghadap ke kiblat. Yang ketiga itu ada poso dino pitu. Jadi orang Kapitayan itu dulu ada ibadah yang namanya poso dino pitu. Bukan berarti 7 hari puasa, tapi puasa di hari kedua dan hari ketujuh. Ini sama persis dengan puasa Senin Kamisnya orang Islam. Kok bisa? Iya, hari kedua itu kan hari Isnain atau Senin. Jadi puasa Senin. Jadi 27 itu puasa Senin dan Kamis, karena Kamis adalah 5, hari kelima, kan Ahad, Senin, Selasa, dan sebagainya. Jadi agama Kapitayan dulu sebenarnya ya, sehingga kaget para wali dulu tuh kaget, ini kok hampir sama dengan Islam ibadahnya, ada puasa Senin Kamis juga. Oke, yang keempat adalah agama Kapitayan ini ada istilah Sidoyatro. Sidoyatro ini ziarah. Kalau orang Islam itu ziarah, kalau agama Kapitayan ini Sidoyatro. Sidoyatro ini mereka mengelilingi atau berpergian dari tempat satu tempat yang lain, itu mengunjungi punden-punden punden-punden tempat para leluhur yang sakti-sakti. Jadi ini kan hampir sama dengan para orang Islam yang melakukan ziarah kubur ke makam-makam para ulama-ulama, sehingga ya memang hampir sama. Mereka itu kalau
para wali dulu menganggap itu ini sebenarnya mereka melakukan apa ya, hal-hal yang sudah Islam, cuman ya belum Islam saja, belum syahadat saja, istilahnya seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, itu ada ajaran oleh orang Kapitayan itu kiri dan kanan. Jadi menganggap semua hal yang buruk itu di sebelah kiri dan yang baik-baik di sebelah kanan. Contoh, di agama Kapitayan itu kalau ke kamar mandi atau ke WC atau ke tempat-tempat yang nggak baik, kurang baik, buruk, itu mendahulukan kaki kiri. Sama kan seperti kita yang kalau kita masuk ke WC kita disunatkan pakai kaki kiri, dan masuk ke tempat-tempat yang baik atau hal-hal yang baik itu masuk mendahulukan sebelah kanan. Dan juga kita hadiahi barokah Al-Fatihah pada Kiai Haji Agus Suyoto. Berkat beliau kita bisa memahami sejarah, terutama sejarah para wali. Terima kasih, cukup sekian dan sampai jumpa.